teman-teman semua, ketemu lagi di obrolan santai kita dengan saya, Niputu Tisna Dewi Kusumantari, dari Pengadilan Negeri Samarinda yang akan memandu acara podcast ini. Kali ini topiknya cukup serius, tapi kita bawa ini santai aja ya, yaitu bertema visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cita tanah air dan bangsa terkait kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Nah, podcast ini hadir sebagai bentuk semangat dan aktualisasi CPNS Mahkamah Agung dalam menunjukkan semangat nasionalisme dan rasa cita tanah air. Jadi intinya, gimana sih kita memandang Indonesia dan gimana bikin diri kita bangga jadi orang Indonesia. Di sini saya nggak sendiri nih guys, jadi saya juga ada hadir bersama 4 rekan saya dari berbagai satuan kerja. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari Mas Zulkifli. Halo, perkenalkan nama saya Andi Zulkifli dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Oke. Oh, jadi bisa dilanjut Kak Santi. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Santi Agustina, berasal dari Sektor TN Loksen LU. Terima kasih. Bisa dilanjut sama Kak Rian. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Rian Kusuma Ramadan dari Mahkamah Syariah Kuala Simpang. Senang bisa bergabung dengan podcast sore hari ini. Ya, bisa dilanjut sama Kak Zidan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Alfani Mazidan, biasa dipanggil Zidan. Saya dari Pengadilan Agama UAI Kabupaten. Oke, terima kasih banyak semua perkenalannya. Seneng banget nih, akhirnya kita bisa kumpul dan ngobrol bareng kali ini. Nah, yang nggak kalah seru lagi, karena kita di sini bakal bahas materi dari sudut pandang kita sebagai anak muda dengan gaya yang santai tapi tetap bermakna loh. Jadi, gimana nih? Bisa dimulai kah podcast kali ini? Boleh, boleh. Boleh. Siap, Tisna. Iya. Boleh, Mbak Tisna, silakan. Oke, kita mulai dari hal yang ringan dulu ya. Mungkin kalau aku nyebut Indonesia, apa sih yang terlintas dari pikiran kalian tentang Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Kak Zidan. Yang saya bayangkan pas dengar kata Indonesia sih langsung kebayang pemandangan alamnya ya. Kayak gunung, laut, hutan, semuanya itu ada. Bahkan tiap provinsi punya pegunungan dan pantai-pantai yang bagus. Itu aja sih yang ada di pikiran pertama saya pas dengar kata Indonesia. Gimana sama Mas Zulkifli? Kalau Mas Sidan tentang masalah pemandangan ya. Kalau saya sih makanannya, Mas. Makanan Indonesia sudah paling enak. Bayangkan dari berbagai macam suku, bangsa, ada banyak beragam makanan dan enak, ada juga yang unik. Dan makanan-makanan Indonesia itu terkenal loh sampai di luar negeri. Bahkan rendang itu masuk makanan terenak di dunia. Mungkin itu aja dari saya. Gimana, Mbak Santi? Baik, terima kasih Mas Zulkifli. Kalau Mas Zulkifli tadi langsung ingat makanan ya, kalau saya sendiri tuh langsung ingat semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang kita tahu Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku budaya, tapi kita eh, tetap bisa satu gitu. Seperti contohnya saya sendiri ya, saya kan memiliki suku Aceh, tapi saya lahir dan besar di daerah Sumatera Utara di Sibolga, di mana kadang ada event-event warga gitu ya, di mana semua itu ikut gotong royong gitu, Mas Mbak, dalam menyukseskan acara. Jadi adanya persatuan tadi tanpa memandang suku, agama gitu. Jadi semua bersatu. Jadi kalau ditanya Indonesia, saya langsung ingat berbeda-beda tapi tetap satu. Terima kasih. Kalau Mas Rian gimana? Kalau saya sih sama ya, seperti Mbak Santi tadi bilang, persatuan dan juga kebersamaannya. Apalagi ini masuk bulan Agustus, di mana di situ proklamasi Indonesia ya, momen 17 Agustus tuh banyak sekali perlombaan-perlombaan yang dilakukan seperti tarik tambang, lomba makan kerupuk, itu semua kebersamaannya itu orang Indonesia vibes-nya mantap sekali.
simbol kebersamaan, tapi lewat hal yang sederhana. Itu dari saya. Saya kembali ke Mbak Tisna. Wah, bermacam-macam nih pandangan dari para narasumber kita kali ini. Nah, lanjut ya. Jadi kalau menurut kalian, kalau kita bahas tentang cinta tanah air nih, kenapa sih cinta tanah air itu penting? Nah, apalagi buat kita ini generasi yang sekarang ini, kenapa sih itu penting? Mungkin bisa diberikan tanggapannya dari Kak Santi? Baik, terima kasih Mbak Tisna. Kalau menurut saya, kenapa rasa cinta tanah air itu sangat penting? Karena kita, anak muda ini adalah generasi penerus bangsa. Kalau kita cuek, siapa lagi yang bakal peduli gitu ya. Dan lagi rasa cinta tanah air itu kan gak harus yang berat-berat gitu ya. Banyak hal simpel yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa kita cinta tanah air. Contohnya, kita mendukung produk lokal, terus juga kita saling menghargai perbedaan. Nah, itu juga dalam bentuk cinta tanah air. Intinya tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia gitu. Nah, kalau Mas Zulkifli gimana pandangan? Kalau saya ya, masalah cinta tanah air ya, mungkin malah hal itu harus kita tanamkan buat anak-anak muda. Apalagi di generasi kita yang merupakan generasi produktif, yang bakal jadi penopang bangsa Indonesia ini, perlu lebih ditanamkan sifat cinta tanah air. Karena kita yang sebagai yang jadi pondasi bangsa Indonesia ini, kalau kita pondasinya rapuh, pasti bangunannya akan roboh. Mungkin itu aja, saya lebih menekankan bahwa kita sebagai generasi muda harus lebih menanamkan rasa cinta tanah air. Gimana dengan Mas Rian? Oke, saya sekedar menambahkan dari Mbak Santi dan Mas Zulkifli. Kalau menurut saya, rasa cinta tanah air itu juga bisa bikin kita peduli sama masalah di negeri kita sendiri. Kalau kita nggak peduli, kalau nggak kita punya rasa itu, kita cuma hanya jadi penonton yang hanya nyalahi keadaan, tapi tidak mau turun tangan atas segala permasalahan yang ada di Indonesia ini. Itu dari saya. Kalau dari Mas Zidan, bagaimana tanggapannya? Rasa cinta tanah air menurut saya penting banget ya buat saya pribadi sebagai jati diri. Soalnya di era digital yang kenceng ini, semua informasi maupun budaya dari luar mudah masuk. Jadi kita perlu rasa cinta tanah air tersebut biar nggak mudah kehilangan jati diri. Itu aja. Saya kembalikan ke Kak Tisna. Oke, keren banget ini para narasumber kita. Nah, kalau kita beralih lagi nih bicara soal nilai bela negara. Menurut kalian, dari pandangan kalian, gimana nih bentuk nyatanya di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana tentang nilai bela negara itu? Mungkin bisa berikan tanggapan dari Kak Zulkifli. Uh, Mungkin kalau saya, bela negara itu bisa dimulai dengan hal sesimpel disiplin. Disiplin datang tepat waktu, tidak malas. Itu sudah sangat berkontribusi untuk kemajuan negara. Walaupun mungkin itu sepele, dengan kita disiplin, sistem negara ini jadi lebih rapi. Mungkin itu aja dari saya. Kalau Mas Sidan, gimana Mas? Jawaban kita hampir sama ini, Mas. Oh gitu. Menurut saya bela negara yang paling gampang diimplementasikan mulai dari hal kecil itu seperti hidup disiplin, tidak melanggar peraturan dan saling menghargai sesama masyarakat, itu aja. Gimana dari Kak Santi? Nah, saya sependapat juga nih sama Mas Zulkifli dan Mas Ridan ya. Kalau bicara tentang bela negara, tentunya dari mulai hal kecil juga bisa. Contohnya taat aturan tadi seperti yang dijelaskan, terus menjaga kerukunan, peduli lingkungan. Tapi saya juga menambahkan kan kehidupan nyata sehari-hari ya. Nah, bela negara juga bisa diwujudkan melalui profesi. Seperti saat ini kan kita sebagai CPNS Mahkamah Agung. Jadi eh, di sini kita bisa memberikan yang terbaik dalam bekerja, menjunjung integritas dan melayani masyarakat dengan jujur dan adil. Nah ini bisa juga bentuk nyata dari bela negara di kehidupan sehari-hari.
Nah, kalau Mas Rian sendiri gimana? Kalau berbicara tentang bela negara, saya sih lebih ke menjaga persatuannya, saling menghargai antara sesama rakyat Indonesia, tidak saling diskriminasi, tidak saling menjatuhkan. Seperti tadi, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu sehingga negara Indonesia itu menjadi kuat, tidak terpecah-pecah sebagai bangsa yang nantinya akan mudah dijajah oleh negara-negara lain. Kita bisa menjadi bangsa yang kuat karena bersatu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Tisna. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih untuk pandangan-pandangan dari para narasumber kita. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan kita bayangin nih di tahun 2045 saat Indonesia genap 100 tahun merdeka, menurut kalian Indonesia ideal itu seperti apa? Nah, mungkin bisa dari Kak berikan tanggapan dari Kak Zidan. Saya simpel aja sih. Pas tahun 2045 itu saya pengen lihat Indonesia dipandang sebagai negara maju dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya. Itu dari saya. Gimana tanggapannya buat Mas Rian? Kalau saya sih memandang Indonesia 2045 Indonesia emas ya. Indonesia akan lebih maju. Indonesia yang rakyatnya bersatu dan adil. Tidak ada lagi kesenjangan gap yang jauh antara yang kaya dan si miskin, antara daerah kota dan desa. Semua punya akses pendidikan yang sama, semua punya akses kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu sih pandangan dari saya. Bagaimana pandangan Mbak Santi? Nah, kalau ditanya saya bagaimana pandangan Indonesia 20 tahun ke depan ya, kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Mas Didan dan Mas Rian. Indonesia, saya, saya memandang Indonesia akan lebih maju dalam teknologi, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang merata seperti yang disampaikan oleh Mas Rian tadi. Tetapi tetap berpegang teguh dengan nilai persatuan, budaya, dan keberagaman tadi. Tentunya dengan semangat cinta tanah air, bela negara, dan nasionalisme yang terus dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia. Seperti itu. Kalau Mas Zulkifli gimana pandangannya? Kalau saya mungkin sama ya dengan lain-lain. Pandangan saya 45 tahun 2045 dengan generasi emasnya Indonesia akan menjadi negara yang maju. Tapi bayangkan, bukan cuma maju, tapi kita tetap menjadi negara yang ramah dan memegang budaya tinggi. Dengan semua itu, saya rasa Indonesia akan lebih dipandang. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Mbak. Nah, kalau dari aku pribadi tentang masalah tadi, itu Indonesia ideal itu adalah Indonesia yang damai, sejahtera, dan bikin semua orang bangga. Bikin semua orang berkata, aku tuh adalah orang Indonesia, kayak gitu. Nah, sekian ini. Jadi, intinya, visualisasi bangsa itu harus kita simpan di hati dan wujudkan di tindakan. Cinta tanah air bukan cuma soal kata-kata, tapi dari kebiasaan kecil sampai kontribusi besar. Untuk teman-teman pendengar, yuk kita sama-sama rawat Indonesia ini supaya generasi berikutnya juga bangga mewarisinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan para pendengar yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya, dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tisna. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Tisna. Semuanya. Terima kasih semuanya.